tahu semua ya, bahwa ilmu psikologi anak ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan perkembangan pada bayi, anak, hingga remaja. Secara luas, jadi pengertian psikologi pada anak dari cabang ilmu psikologi sendiri itu saling berkaitan tentang perilaku anak itu sendiri dan fungsi mentalnya anak secara ilmiah. Dan sementara dari buku Convention on the Right of the Child menyebutkan bahwa ilmu yang mempelajari perilaku mental anak yang belum berusia 18 tahun. Dan ini juga dasarnya dari WHO yang memberikan dasar anak itu batasannya umur sampai berapa sih? Yaitu 18 tahun ke bawah ya. Jadi memang itu dasar dari psikologinya ya. Jadi bukan dasar dari tubuh. Kadang sudah gede, dewasa, udah, tapi secara psikologi batasnya itu 18 tahun ke bawah. Itu sudah dasarnya. Terus psikologi anak dapat dikatakan mempelajari tentang tumbuh kembang dan perilaku berdasarkan apa yang dipelajari untuk memberikan dukungan pada anak. Next. Nah, ini fase-fase perkembangan anak ini merupakan dasar. Dasar menurut Freud itu teoritis pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan kepribadian dan menekankan pentingnya peran masa bayi dan awal anak dalam membentuk karakter seseorang. Jadi ini ada dibagi 3 tahapan. Tahapan pertama itu tahap infantil antara umur 0 sampai 5 tahun. Tahap kedua tahap laten antara umur 5 sampai 12 tahun dan tahap ketiga tahap genital di atas 12 tahun. Saya jelaskan sedikit ya. Untuk tahap infantil itu di antara 0-5 tahun ini itu ada fase oral. Di antara 0 sampai 1 tahun. Itu kita bisa ngelihat pada anak-anak yang suka menghisap jempol. Itu fase oral. Jadi apapun selain hisap jempol, apapun yang ada dia dapatkan bisa dimasukkan ke dalam mulut dia. Itu fase oral. Jadi itu hal yang biasa, hal yang lumrah, karena itu secara psikologi. Akan tetapi, kalau sudah melebihi dari 1 tahun bahaya. Karena apa? Karena dari menghisap jempol, menggigit sesuatu, ataupun yang dimasuki ke dalam mulut, itu akan menjadi bad habit atau kebiasaan buruk. Nah, itu kebiasaan buruk itu jika diteruskan, pasti akan terjadi efek samping atau macam-macam kejadian di dalam rongga mulutnya ya. Terus yang kedua itu fase anal, bukan fase anak ya. Fase anal 1 sampai 3 tahun. Di fase anal ini anak itu suka banget dia mungkin fase toileterisnya itu masih nggak baik sehingga kadang dia buang air besarnya di mana-mana ya. Kadang yaitu dia suka dengan sesuatu yang bersifat cairan dan benyek-benyek gitu. Jadi dia suka bermain lempung, lempung tuh kayak apa ya? Kayak sejenis bubur gitu. Bermain coret-coret dengan bahan dasar warna-warni atau cat air, itu suka sekali anak di fase anak di 1-3 tahun. Jadi tidak bisa kita larang karena itu memang sesuatu yang secara psikologis memang terjadi pada tahap itu di umur segitu. Terus fase falis. Fase falis ini itu artinya dianya itu memiliki kondisi di mana anak memiliki egonya sangat kuat. Egonya, akunya sangat tinggi. Aku itu selalu benar, aku itu selalu wah gitu. Aku itu maunya diperhatiin terus gitu. Jadi dia seperti lelaki bagi yang perempuan. Harusnya perempuan itu kan lebih lemah lembut, lebih feminim gitu. Kalau untuk perempuan di fase falis tuh dia jadi gagah gitu loh. Jadi gagah, jadi nggak bisa diam seperti itu. Kemudian di tahap kedua fase laten. Fase laten ini antara 5-12 tahun itu sudah dia mulai sekolah. Sudah mulai sekolah, masa sekolah di situ dia perkembangannya biasanya
Anak laki-laki itu dekat sama ibunya, anak perempuan lebih cenderung dekat sama bapaknya. Jadi, tahap mencontoh teladan dari orang tuanya yang berbeda jenis, itu sangat kuat banget saat itu. Karena di masa sekolah ini juga 5-12 tahun ini anak-anak itu lebih cenderung, harus berpikir realistis, bisa diberitahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, itu sebenarnya di umur segitu sudah tahu. Jadi bisa berpikir lebih logis. Di tahap genital itu lebih dari 12 tahun, itu masa-masa anak-anak sudah mengalami masa pubertas. Masa pubertas itu, ya saling ya pengen kepribadian, kalau yang perempuan pengen lebih cantik, terus sudah tertarik dengan lawan jenis, seperti itu ya, untuk tahap genital. Jadi lebih berkembang kepada, kondisi tumbuh kembang yang paling optimal di masa remaja. Next. Nah, untuk klasifikasi perilaku anak, ini pada perawatan gigi dan mulut, menurut White itu ada 3. Perilaku kooperatif, perilaku tidak mampu kooperatif, perilaku histeris. Dari 3 ini, yang paling susah adalah nomor 3, perilaku histeris, out of control passion. Ini susah banget, karena anak ini benar-benar tidak bisa dikendalikan. Untuk perilaku kooperatif, kan gampang ya mengendalikan. Sedangkan perilaku tidak mampu kooperatif, ini masih bisa. Masih bisa tergantung dari orang tuanya, tim dokter giginya, dan kondisi lingkungan, itu bisa membuat anak yang perilaku tidak kooperatif bisa menjadi perilaku kooperatif. Jadi masih bisa. Untuk perilaku histeris sama sekali nggak bisa kita lakukan supaya menjadi pasien itu menjadi kooperatif ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku anak itu pertama faktor anaknya sendiri. Nah, dari faktor anaknya sendiri, dari umur biasanya mempengaruhi. Anak prasekolah itu biasanya cenderung masih banyak yang tidak kooperatif. Sedangkan anak yang sudah sekolah lebih mudah dan lebih banyak yang kooperatif. Jadi contohnya aja di anak umur 2 tahun. Anak 2 tahun ini dia masih tidak bisa berpikir realistis atau baik benar itu nggak tahu masih. Jadi dalam kondisi sakit, dalam kondisi nggak bisa makan, nggak bisa tidur, dia itu tidak terlalu peduli masih. Bahkan pada waktu dilakukan perawatan gigi pada anak umur 2 tahun ini, kita cenderung lebih ke arah yang tindakan darurat lah. Tindakan darurat yang emergensi. Karena untuk mengurangi rasa sakit sama anak. Sedangkan kalau anak walaupun dia sakitnya luar biasa, pulpitis, kena nyeri saraf gigi ataupun kena abses pada umur anak di sekolah, umur anak sekolah itu lebih mudah diarahkan. Sehingga pada tahap pengerjaan atau tindakan kita hanya bermain dengan komunikasi. Komunikasi ya salah satunya komunikasi. Banyak lagi teknik lainnya untuk merawat gigi anak di umur sekolah. Jenis kelamin, biasanya jenis kelamin perempuan yang lebih kooperatif daripada jenis kelamin laki-laki. Tapi sebagian besar mungkin karena anak perempuan ini dari ini lebih kelihatan lebih mandiri ya, lebih mandiri, lebih dewasa, biasanya seperti itu. Untuk pengalaman perawatan gigi sebelumnya juga mempengaruhi. Ini kebanyakan yang trauma. Dia datang tindakan di dokter A. Dilakukan tindakan sehingga membuat anak ini trauma. Entah rasa sakit ada dia alami, entah perlakuan dari tim dokter A atau bagaimana, sehingga anak ini cenderung akhirnya takut lagi ke dokter gigi. Ada pula juga anak dengan perawatan gigi sebelumnya, jika dia melakukan perawatan gigi yang intens atau
dia akan cenderung akan kooperatif terus. Kalau dia kooperatif terus, akhirnya walaupun dia pindah dokter gigi, dari dokter gigi A ke B, itu akan semakin mudah, walaupun ada juga sih yang fanatik ya. Fanatik itu dalam arti si anak itu nggak akan melakukan perawatan gigi apapun jika pindah dokter. Kalau dia pindah dokter yang lain, nah dia itu akan nggak mau, pasti akan ngomong nggak mau si dokter A aja gitu. Itu banyak juga yang seperti itu. Terus jenis perawatan. Jadi jenis perawatan ini kita tidak bisa melakukan perawatan yang langsung tiba-tiba harus injeksi, melakukan anestesi, cabut gigi, sedangkan anak ini belum ada pengalaman sama sekali. Atau dia pernah juga, yang saya pernah dapatkan, anak ini trauma gara-gara waktu cabut gigi langsung dilakukan tindakan. Ada yang katanya, oh tanpa dibius atau apa langsung anak tuh kaget. Atau dikasih kloretil tiba-tiba tanpa dilakukan penjelasan. Anak itu akhirnya kaget, nggak mau lagi. Nah itu termasuk jenis perawatan. Jadi kalau melakukan perawatan kepada anak, kalau bisa step by step, dalam arti kita tidak melakukan tindakan yang menyakitkan atau membuat anak itu merasa trauma pada kunjungan pertama. Hati-hati di kunjungan pertama. Kalau bisa di kunjungan pertama itu kita melakukan pengenalan lingkungan, pengenalan alat, pengenalan semuanya, dan melakukan jenis perawatan yang ringan dan mudah. Misalnya kita DHE, kita bisa melakukan visur sealant, atau melakukan brushing, pembersihan aja, atau kita lakukan sesuatu di mana anak itu tidak akan merasakan trauma dengan tindakan yang membuat anak itu trauma. Terus anak dengan penyakit yang melemahkan, penyandang cacat, dan menderita gangguan perkembang. Ini anak ABK. Jadi anak berkebutuhan khusus ini paling banyak. Jadi tiap masing-masing anak ABK ini atau special need itu punya masing-masing diagnosa. Ada yang autis, ADHD atau hiperaktif, ada yang kena Down syndrome, ada yang CP, cerebral palsy, dan macam-macam. Jadi bahkan anaknya RM pun ada, retardasi mental ya. Jadi penanganannya ini harus benar-benar dipilah, kita seleksi, dan cara merawatnya pun berbeda-beda. Terus anak yang mempunyai toleransi rendah terhadap rasa sakit. Nah, kalau misalnya dia memiliki toleransi rendah terhadap rasa sakit, biasanya anaknya lebih kooperatif karena dia kurang merasa kalau rasa sakit itu membuat dia akan trauma terhadap perawatan gigi. Selanjutnya. Ini faktor keluarga yang kedua. Jadi rasa takut, cemas orang tua atau anggota keluarga yang ditularkan. Nggak boleh sama sekali itu orang tua atau orang di rumah itu nakut-nakuti anak untuk ke dokter gigi. Nanti di rumah dibilang, ayo nanti disuntik sama dokternya. Nggak boleh ini ya, itu nggak boleh sama sekali juga kata-kata kayak gitu. Terus orang tuanya kalau takut, jangan dilihatkan di hadapan anaknya pada waktu perawatan gigi. Lebih baik dia di belakang anaknya atau di luar aja. Di luar dari ruangan klinik. Karena apa? Itu akan menularkan anaknya malah ngelihat orang tuanya, jadi psikologi anaknya terganggu karena rasa cemas dari orang tua itu, ya. Terus tindakan orang tua yang mengancam anak dengan menggunakan kunjungan ke dokter gigi sebagai hukuman itu juga salah. Kalau dilakukan seperti itu, anak itu setiap ke dokter gigi itu merasa dihukum, jadi ya dikatakan dokter gigi itu akan menjadi musuhnya anak. Padahal kan kita tidak menginginkan, kita menginginkan sebagai teman, sebagai orang yang menolong, dan bahkan sebagai seseorang yang diidolakan kalau bisa. Nah, diidolakan. Akhirnya anak-anak apa cita-citanya nanti kalau ditanya, saya pengen jadi dokter gigi gitu. Kalau bisa seperti itu ya. Membicarakan perawatan gigi di depan anak. Nah, ini kita harus memberikan
dental health education bukan di anak, tapi di orang tua juga. Jadi orang tuanya itu penanggung jawab anak untuk menjaga merawat giginya, bahkan pola makannya diatur oleh orang tua. Jadi sama-sama antara orang tua dan anak itu kita dental health education ya. Sikap orang tua yang berpengaruh terhadap perawatan gigi dan mulut anaknya. Nah, ini berhubungan dengan yang di atasnya. Jadi kalau ditanyakan umur anak sudah 7 tahun, 8 tahun. Tapi kenapa kok gigi permanen udah rusak? Gigi permanennya udah bolong. Yang salah siapa? Kalau saya ngomong yang salah orang tuanya, bukan anaknya. Kalau orang tuanya bilang, anaknya malas gosok gigi. Anaknya suka makan permen, coklat. Nah, itu kalau suka seperti itu, yang salah siapa? Bukan anaknya, orang tuanya. Karena dia tidak mengarahkan, bahkan tidak menindakin. Kalau lebih baik lagi dia menindakin, sini, mamanya sikatkan giginya. Kalau misalnya jajan dibelikan permen sama coklat terus, mama nggak akan kasih uang jajan lagi. Nah, kita harus melakukan ancaman, tapi ancaman demi kebaikan. Gitu. Boleh makan coklat permen, tapi habis itu giginya dikumur-kumur ya air, habis itu disikat supaya yang manis-manis nggak lengket di gigi sehingga dapat rusak. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi sikap orang tua yang benar itu yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut anaknya. Next. Faktor tim dokter gigi. Positiveness. Jadi sikap positif dari tim nggak hanya dokter gigi. Jadi siapapun dari depan, dari resepsionis, dari perawatnya, dari orang di sekitar klinik itu berpengaruh. Sikap positif itu kita kembangkan ke anak supaya anak itu punya kemauan dan keberanian. Jadi nggak bisa juga dokter gigi doang yang berusaha. Nggak bisa. Harus didukung dengan orang sekitarnya. Terus sportiveness, sikap mendukung. Itu sama. Equality, keseimbangan antara pelaku komunikasi. Jadi jangan ada yang paling dominan di sini. Kalau ada yang paling dominan, apalagi orang tuanya yang keras, nah itu akan mempengaruhi psikologi dari anak itu sendiri. Openness, sikap dan keinginan untuk terbuka. Di sini kita harus menjelaskan sebagai operator, baik dokter gigi maupun perawat, itu untuk memberikan penjelasan yang benar-benar tidak berbohong, tidak menipu. Jadi kalau misalnya dilakukan anestesi atau apa, kalau bilangnya nggak sakit sama sekali, nah itu kemungkinan kalau jikanya anaknya waktu dibius anestesi berasa sakit, walaupun sedikit, dia akan membuat asumsi kalau dokternya itu pembohong. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus ngomong apa adanya, misalnya, oh ini nanti dokter bius ya, nanti ada rasa sakit dikit seperti gigit semut gitu loh, sedikit aja sakitnya, ditahan ya, kayak gitu. Nah, dia akan berpikir lebih logis lah, apalagi kebanyakan memang untuk dilakukan tindakan anestesi itu untuk anak yang sudah sekolah. Sedangkan anak prasekolah, biasanya anak-anak TK, ya mungkin untuk gigi pertamanya ya, gigi insisif bawah yang akan ganti. Biasanya seperti itu apabila persistensi. Selanjutnya. Faktor lingkungan klinik gigi. Pada umumnya penyebab rasa takut dan rasa cemas dan perawatan gigi pada anak itu timbul terutama pada alat yang dilihat, yang sepertinya akan membuatnya merasa sakit. Jadi jangan sampai ya nyusun alat-alat itu di tempat terbuka sehingga anak-anak itu melihat alat-alat yang macam-macam. Ada yang bentuk tang-tang, ada yang bentuk suntikan apa segala macam, jangan sampai terbuka terlihat. Ya, kalau bisa box tempat atau ini benar-benar tidak terlihat. Jadi bukan terbuat dari kaca transparan. Jadi agak tertutup. Jadi anak-anak itu tidak melihat alat-alat yang ada di praktek kita.
Terus manajemen perilaku anak. Manajemen perilaku harus efektif, efisien, dan pengembangan sikap positif terhadap anak. Selanjutnya. Ini dasar manajemennya, jadi kalau anak ini tidak bisa disamakan dengan pasien dewasa. Karena anak sendiri ini harus didukung dan dimotivasi orang tua, dokter gigi beserta timnya. Itu sangat berhubungan dan sangat berkaitan. Anak ini berpengaruh banget, kecuali anaknya sudah besar ya. Anak di atas 12 tahun, itu banyak saya juga kan terima pasien itu di atas 12 tahun, nggak ada orang tuanya kan jauh, itu dia lagi mondok, lagi sekolah gitu, jauh dari orang tua. Jadi di sini siapa yang bertanggung jawab kalau anaknya jauh dari orang tua? Ya walinya atau gurunya atau ustadz atau ustazahnya bisa ikut mendukung anak ini supaya ada motivasi untuk perawatan gigi ini tetap berlanjut. Karena nggak sekali, 2 kali datang. Kalau sudah dilakukan perawatan, khususnya perawatan saluran akar atau perawatan yang membutuhkan perawatan lebih lama, itu pasti akan bolak-balik. Akan datang lagi minggu depan, 1 minggu lagi, dan seterusnya. Sehingga peran dari walinya atau gurunya itu sangat berperan penting untuk sampai benar-benar selesai perawatan giginya. Di sini ya. Next. Yang tadi itu namanya segitiga triangle. Yang tadi itu adalah dasar dari manajemen untuk anak, perawatan gigi anak. Itu yang tadi ya. Yang ketujuh sekarang, teknik manajemen perilaku pada anak ini banyak sekali. Tapi yang paling kita sering lakukan itu dari komunikasi, modeling, tell show do, handover mode exercise, distraksi, desensitisasi, pengaturan suara, voice control, reinforcement, hipnoterapi. Dan yang mungkin bisa ditambah adalah physical restraint. Teknik manajemen perilaku pada anak ini sebenarnya ada 2 macam. Kalau ini yang dari komunikasi sampai hipno ini itu merupakan manajemen non farmakologi. Nah, nanti ada manajemen perilaku anak yang berupa manajemen farmakologi. Farmakologi ini saya jelaskan sedikit sebelum saya jelaskan yang ini. Farmakologi itu ada yang oral, ada yang inhalasi, ada yang general anestesi. Nah, kalau yang oral itu biasa kita memberi obat-obat penenang, diazepam, valium, dan lain-lain. Terus kalau untuk inhalasi biasanya sedasi. Sedasi itu menggunakan NO2, nitrous oxide. Nah, itu biasa istilahnya gas ketawa ya. Itu saya sempat dan pernah mengikuti kursusnya di Malaysia. Itu untuk nitrous oxide itu harus ada rekomendasi dari dokter anestesi di mana tempat kita kerja. Karena hal itu juga istilahnya harus punya SIM. Jadi nggak bisa sembarangan juga dokter membuat nitrous oxide di klinik. Karena itu izinnya harus ada dan melakukan dan alatnya juga kurang lebih sama alat yang di ruang OKA untuk alat anestesi yang ada nitrous oxide-nya. Terus yang ketiga tadi general anestesi itu bius total ya. Bius total pada anak itu biasa dilakukan jika anak itu mempunyai komplikasi banyak pada giginya, di mana dia nggak punya waktu, jauh sekali, dan di mana anak itu benar-benar tipikal yang ketiga, histeria atau benar-benar yang tidak kooperatif. Itu bisa dilakukan general anestesi. Nah, next. Itu sedikit penjelasan saya tentang manajemen farmakologi, perilaku anak dengan farmakologi ya. Ini yang pertama komunikasi. Tanda keberhasilan dokter gigi mengelola pasien anak adalah kesanggupannya berkomunikasi dengan anak
dan memperoleh rasa percaya dari anak sehingga berperilaku kooperatif. Jadi dari dasar ini komunikasi kita ke anak harus benar-benar dari awal ya. Dari awal dia datang kita harus komunikasi. Paling enggak kita harus menyebut nama dia. Harus tahu nama panggilan dia. Kita panggil nama dia. Terus kita tanya kabarnya, sekolah di mana, atau apa. Kita buat nggak langsung to the point nih. Nggak langsung to the point. Istilahnya basa-basi dulu lah. Supaya anak itu mau ngobrol sama kita. Itu yang kita cari. Kalau anak itu bisa mulai berkomunikasi dengan kita lakukan prosedur dari klinik atau tindakan itu dengan bahasa awam ya. Jangan lupa bahasanya awam, jangan bahasa istilah-istilah kita pakai orang tua maupun anak nggak akan paham. Terus cara komunikasi paling umum digunakan adalah dengan cara verbal, yaitu melalui bahasa lisan. Ya, kadang diperlukan second language, terutama untuk anak kecil. Nah, ini saya pernah mendapatkan anak karena dia dilahirkan dengan kondisi selalu ditampilkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris coba. Anak umur 2-3 tahun bahasa Inggrisnya sudah jago. Bayangkan. Akan tetapi salah satu kesalahannya, dia ngerti bahasa Indonesia tapi tidak bisa menjawab dengan bahasa Indonesia. Dia jawab dengan bahasa Inggris. Kalau lawan bicaranya atau komunikasi tidak bisa bahasa Inggris, matilah kau. Yang ngomong apa kada paham. Nah itu. Jadi harus ada guide-nya berarti mamanya, orang tuanya. Tapi kalau gitu caranya kan akhirnya kita tidak bisa melakukan pendekatan personal dengan anak. Jadi selain itu juga anak-anak dengan bahasa daerah juga banyak ya. Bahasa daerah, terutama bahasa Banjar kalau di sini. Bahasa Jawa pun banyak di sini. Terkadang anak-anak itu kada paham gitu. Mau dipakai bahasa apa nih dokter gitu. Saya juga pernah dulu anak dari orang Turki. Dari orang Turki. Terkadang komunikasinya itu hanya ngangguk-ngangguk, geleng-geleng, tapi orang tuanya yang ngomong. Saya ngomong bahasa Indonesia, dia nggak bisa jawab bahasa Indonesia. Dia hanya bisa jawab dengan bahasa Turki. Nah, itu juga susah. Akhirnya mau nggak mau komunikasinya agak sulit. Tapi ya dengan pendekatan personal, dengan mungkin bahasa tubuh, bahasa nonverbal, itu bisa membantu juga. Terus, nah ini komunikasi nonverbal dapat dilakukan misalnya melakukan kontak mata dengan anak, berjabat tangan, dan lain-lain. Ya itu benar. Paling enggak, selesai perawatan, atau anak itu pintar, kita kasih jempol. Hebat ya, gitu ya. Kasih jempol, terus kita pada waktu apa ya, mungkin zamannya pandemi gini, bersalaman, berjabat tangan, mungkin masih agak-agak sulit ya, karena lebih baik ya itu dengan bahasa tubuh ya kasih jempol atau kasih segala sesuatu dari bahasa tubuh yang positif. Selanjutnya, modeling. Modeling merupakan prinsip psikologi, yaitu belajar dari pengamatan model. Anak diajak mengamati anak lain sebayanya yang sedang dirawat giginya yang berperilaku kooperatif. Jadi begini, ini sering saya lakukan pada pasien-pasien anak. Jika anak ini baru pertama kali kunjungan ke dokter gigi, tapi dia tidak mau sama sekali untuk, jangankan ya duduk di dental unit aja nggak mau gitu loh. Akhirnya kita contohi anak lain yang sudah kooperatif, yang sudah sering kita rawat, sudah sering bolak-balik, itu kita contohkan. Anak itu suruh ngelihat sampai perawatan selesai. Satu anak jika dia sudah berhasil melakukan modeling dari anak sebelumnya, bisa juga langsung dilakukan tindakan. Tapi kalau jika nggak berhasil, kita lakukan lagi
ke anak berikutnya sampai anak-anak itu yakin, anak yang pasien baru ini yakin kalau memang dirawat giginya itu nggak apa-apa, baik-baik aja gitu, tidak menyakitkan, sehingga bisa dilakukan. Modeling selain kalau misalnya nggak ada pasien lain nih, anak lain, lah kita lakukan dental health education dulu. Bisa juga sebagai model mungkin dari orang tuanya, dari saudaranya. Nah, itu bisa dijadikan model juga. Jadi supaya gini, kalau jika ke dokter gigi, kalau bisa anak itu ikut supaya tahu kalau orang tuanya dirawat gigi seperti ini gitu. Jadi anak tuh nggak kaget, nggak kagok pada waktu melakukan perawatan. Selanjutnya, nya memanfaatkan koneksi. next, ada yang bocor. Tell, show, do, TSD. Tell artinya mengatakan kepada anak dengan bahasa yang dimengerti oleh anak tersebut. Do yaitu tahap akhir yang dilakukan jika tahap show telah diterima oleh anak. Jadi di sini kita memberi penjelasan ke anak. Kalau misalnya nih mau cabut gigi, tapi dengan menggunakan klor etil atau pendingin suhu, kita kasih tahu ini kita pakai kapas, terus disemprot dingin, dan rasakan di tangan anak itu, kalau itu memang dingin, nah kemudian kita ambil giginya. Dalam waktu sebentar saja. Setelah itu kita pasang kapas atau kapas ke gigi dia supaya darahnya cepat berhenti. Nah, kita harus menjelaskan di awal. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya gampang klor etil langsung taruh ke anak. Anaknya langsung tekajut habis itu dia trauma, nggak mau lagi cabut gigi, kaget, tekajut, terus pas ditarik belum terlalu lama ditaruhnya klor etil langsung ditarik, anaknya langsung kesakitan, akhirnya dia nggak mau lagi. Seperti itu ya. Terus sama kayak mau nambal gigi seperti itu, kita bersihkan giginya ya, dijelaskan dulu menggunakan ini biar anaknya rasakan tuh anginnya dari high speed kita, kayak apa rasanya keluar angin, terus disemprot air ke tangannya, pokoknya sesuatu yang masih kita jelaskan, jadi belum kita lakukan tindakan, sehingga anak itu tahu, tidak terkejut. Jadi tujuannya untuk memungkinkan anak untuk mempelajari dan memahami prosedur perawatan gigi dengan cara meminimalkan kecemasannya. Terus indikasinya biasa digunakan dengan semua pasien. Jadi bisa di pasien prasekolah maupun anak yang sudah sekolah. Kalau komunikasi sama juga itu, anak sekolah dan prasekolah bisa dilakukan. Next. Hand over mouth exercise. Nah, ini teknik ini sebenarnya nggak lazim. Kalian ada bayangan nggak sih? Kalau teknik seperti ini nih, kebanyakan dilakukan di luar negeri. Karena apa? Dengan kondisi anaknya agresif, histeris, tidak dapat ditangani secara langsung. Karena teknik ini sering digunakan bersama teknik sedasi inhalasi. Nah, ini hand over mouth exercise tuh seperti ini. Menutup mulut dia. Hand over mouth exercise. Kalau dia ribut, tutup mulut dia. Tapi ini teknik tidak kita gunakan. Bahkan saya nggak pernah menggunakan teknik ini. Ini salah satu aja, tapi di luar sering dilakukan teknik seperti ini. Supaya anak ini diam. Nggak agresif, diam. Jadi dilakukan tutup mulut. Next. Distraksi. Teknik distraksi adalah suatu proses pengalihan dari fokus atau perhatian pada nyeri ke stimulasi yang lain. Distraksi digunakan untuk memastikan perhatian anak agar tidak menghiraukan atau menghiraukan rasa nyerinya. Sehingga beberapa teknik distraksi dikenal dalam pendekatan pada anak antara lain distraksi visual, seperti melihat gambar di buku, bermain video game, distraksi pendengaran dengan musik, atau bercerita juga sangat efektif. Jadi distraksi ini hanya pengalihan,
Jadi mungkin di klinik atau di praktek disiapkan TV di depan televisi, di depan dental unit, bisa disetelkan film-film kartun, atau kadang anak main video game di depannya sambil dirawat giginya, atau kita yang ngoceh. Ngoceh itu bercerita-cerita sama anak itu. Oh, gimana sekolahnya, pokoknya cerita aja sehingga anak ini lebih memfokuskan ke pendengarannya ketimbang tindakan yang kita lakukan. Begitu selesai, ya sudah selesai. Jadi anak itu tidak merasakan. Itu teknik pengalihan ya. Next. Desensitisasi. Desensitasi itu secara tradisional tuh untuk anak yang gelisah, takut, atau fobia pada perawatan gigi. Tujuannya membantu anak mengatasi kecemasan anak pada perawatan gigi. Jadi indikasinya juga bisa digunakan ke semua pasien anak baik prasekolah maupun sekolah. Tapi kalau anak prasekolah kayaknya lebih sulit karena desensitasi ini suatu proses di mana harus terjadi relaksasi. Relaksasi ini itu juga harus dibawakan oleh operator atau dokter gigi yang bisa membuat pasien ini lebih rileks, tidak cemas. Misalnya, suruh menghirup napas dalam-dalam, terus pelan-pelan dikeluari lewat mulut, atau ya dibuat tenang dulu, diajak cerita santai dulu, dibuat cerita lucu, kalau dokternya bisa cerita lucu ya. Jadi intinya membuat pasien ini lebih rileks, desensitasi ini. Dan untuk ilmunya desensitasi ini juga agak sulit ya, karena harus ada kursusnya sendiri. Kursusnya sendiri bagaimana caranya untuk membuat orang itu lebih rileks. Mungkin ya salah satunya yoga. Yoga kali ya. Kalau orang yang bisa yoga pasti bisa lebih rileks gitu. Selanjutnya. Next. Pengaturan suara, voice control. Nada suara dapat juga digunakan mengubah perilaku anak. Perubahan nada dan volume suara dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perasaan kepada anak. Perintah yang tiba-tiba dan tegas, mengejutkan dan menarik perhatian anak dengan cepat. Dengan adanya perhatian anak yang diperoleh melalui intonasi tersebut, dokter gigi dapat melanjutkan komunikasinya atau untuk menghentikan apa yang sudah dilakukan anak. Ini pernah juga saya lakukan. Tapi biasanya itu di pasien anak yang sudah menginjak remaja biasanya. Anak SMP, anak SD yang udah kelas 4, 5, 6 itulah. Kita bisa menggunakan voice control agak tegas. Bukan marah ya, tapi agak tegas kepada anak yang umuran yang tadi saya sebutkan. Jadi seperti ini. Contohnya, dia mau cabut gigi nih, tapi takut disuntik. Kan untuk anak SMP kan ada juga lah, nggak usah anak SMP lah, orang tua juga dewasa banyak yang takut disuntik. Nah, secara tegas kita harus mengkomunikasikan kepada anak itu. Gimana caranya supaya anak itu mau dan percaya, intinya percaya kepada dokternya. Jadi saya sering menggunakan komunikasi gini. Ini rasa sakit memang ada, tapi sedikit, kamu udah besar. Paling enggak kamu harus percaya sama dokter. Apa yang dilakukan dokter itu bukan menyakiti kalian, bukan menyakiti kamu, tapi akan membantu perawatan untuk gigi kamu. Kalau misalnya kamu nggak mau, ya sudah. Kita tidak melakukan tindakan hari ini sampai kamu siap. Tapi kalau kamu lama-lama penyakitnya tambah parah, kamu sendiri yang menanggung akibatnya. Nah, seperti itu. Gunakan kata-kata yang tegas sehingga anak yang sudah mulai remaja atau anak remaja itu
bisa berpikir logis kalau memang itu benar. Jadi ya dibutuhkan hal yang seperti itu. Nada kita dibuat lebih tegas gitu, lebih apa ya? Lebih ya supaya intonasi nada itu mempengaruhi psikologisnya dia juga sih. Ya. Oke, next. Reinforcement. Ini merupakan tindakan untuk menghargai prestasi yang telah dicapai agar prestasi tersebut diulang. Pada umumnya, anak akan senang jika prestasi telah ditunjukkan, dihargai, dan diberi hadiah. Hal ini dapat meningkatkan keberanian anak dan dipertahankan untuk perawatan di kemudian hari. Kira-kira apa reinforcement ini yang biasa kita lakukan? Jika perawatan itu berhasil, biasanya apresiasi yang bisa kita lakukan dengan memberikan sedikit, misalnya buat anak sekolah kita kasih pensil, kita kasih stiker, kita kasih sesuatu jika anak tuh berhasil. Tapi yang dilarang sama sekali itu disogok. Disogok tuh dalam arti gini, kalau kamu nggak mau cepet dicabut giginya, nanti kalau kamu mau cepet gini, nanti mama kasih uang 50.000 nih, gitu. Itu termasuk sogokan, justru itu yang nggak baik. Jadi mengiming-imingi sesuatu dalam bentuk sogokan, itu yang nggak baik. Itu mempengaruhi banget sama psikologi anak pada masa selanjutnya. Jadi kalau bisa sesuatu, kalau jika benar-benar dia berhasil, nah kita kasihkan sedikit reward. Reward ya bisa barang-barang, tapi jangan disebutkan reward itu apa. Jadi bukan berarti sogokan yang dimaksud dengan reinforcement nih. Ya, berbeda dengan sogokan. Selanjutnya. Hipnoterapi. Ini adalah mungkin ya 5 tahun ke belakang atau 5 tahunan ke belakang ini sudah diterapkan banyak sekali ya. Kursus-kursus hipnodontik. Saya juga pernah mengikuti untuk gigi anak, untuk hipnodontik. Ini nggak bisa, harus ada sugesti dari komunikasi kita, sugesti dari kata-kata kita. Kalau anak itu dalam kondisi datang sudah memberontak, sudah nangis, ya intinya udah histeris duluan, itu nggak bisa dilakukan hipnodontik. Sama sekali nggak bisa dilakukan. Itu hanya bisa dilakukan bagi pasien yang benar-benar bisa apa ya, sugesti yang kita kasihkan itu bisa dia masuk ke alam bawah sadar dia. Jadi ini skematiknya ya. Terus informasi yang jelas dan pemahamannya sama tentang hipnodontik agar persepsi yang terbentuk dalam tingkat sadar sejalan dengan persepsi bawah sadarnya. Jadi itu. Jadi harus benar-benar dalam kondisi tempat yang tenang, tempat yang nggak ribut. Jadi apa yang kita sugestikan itu bisa masuk. Selanjutnya. Next. Nah, untuk melakukan hipnoterapi perlu ruangan yang tenang, agak redup, dan jauh dari bising. Pada saat melakukan perawatan di bawah hipnosis, perawatan tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Hal ini diperlukan untuk menghindari efek yang merugikan. Jadi keberhasilan suatu terapi dengan hipnosis sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kemampuan atau jam terbang dari operator, kemampuan subjek dalam menerima sugesti, atau susceptibility, serta kondisi tempat yang kondusif. Nah, ini bermain dengan kata-kata sugesti ini. Bermain dengan kata-kata, kondisinya harus bagus, dan sepertinya untuk anak-anak yang belum bisa berkomunikasi dengan kita ini, terapi ini sama sekali tidak bisa dilakukan. Jadi untuk anak prasekolah, kemungkinan nihil, nggak bisa. Kalau anak prasekolah, bisa di umur ya mungkin sudah paham di atas 10 tahun, 12 tahun itu bisa dilakukan hipnodontik. Tuh. Terus satu lagi yang belum masuk adalah physical restraint. Physical restraint itu mungkin beberapa perawat pernah melihat bahkan membantu untuk dilakukan istilahnya apa ya? Bahasa Jawanya gujer. Gujer itu di pangku,
terus dipegangin. Nah, itu namanya physical restraint. Nah, hal-hal seperti itu harus izin dulu ke orang tuanya. Nggak bisa kita langsung lakukan physical restraint. Harus ada persetujuan. Dan dilakukan hal seperti itu, hal-hal yang benar-benar darurat. Jadi tidak semua anak yang nggak kooperatif atau anak yang histeris harus kita lakukan physical restraint. Jadi dalam kondisi tertentu yang bersifat emergensi. Misalnya, anak itu dalam kondisi pulpitis. Pulpitis itu nggak akan sembuh kalau misalnya kita tidak melakukan devitalisasi atau pemakaian saraf gigi. Atau anak dalam kondisi namanya anak umur 2 tahun ya, itu sudah anaknya loncat-loncat, lari sana lari sini, gigi depannya insisif sudah tipis, akhirnya kebentur patah, habis patah lalu terjadi polip. Dalam 1 minggu itu polip bisa terjadi setelah fraktur. Akhirnya apa? Anaknya nggak bisa makan, kesenggol sakit, gitu kan, suka berdarah. Nah, itulah kita harus melakukan physical restraint di anak 2 tahun. Untuk apa? Untuk sesuatu yang emergensi di saat itu. Terus anak dengan kondisi ABK yang dalam kondisi ABK biasanya yang CP, cerebral palsy, dia bisa melakukan tindakan atau pergerakan terkejut atau tiba-tiba. Itu kita harus pegang. Kalau tidak kita pegang, nanti segala sesuatunya bisa dia tendang, bisa dia pukul, tiba-tiba, cara tiba-tiba. Nah, itu harus dilakukan physical restraint. Next, sudah habis ya? Oke. Mungkin ini waktunya untuk diskusi selanjutnya. Ya, Inggi, Dok. Iya. Inggi, terima kasih banyak, Dok, atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke diskusi. Kami buka pertanyaan buat yang ada di ruangan aula ataupun yang ada di ruang Zoom. Kami persilahkan. Sangat menarik sekali pemaparan materi dari Dr. Ibu Ike pada hari ini. Ini ada dari di Zoom, saya akan bacakan pertanyaannya. Dari Hanafi, dari Diploma 3 semester 1, izin bertanya, bagaimana menyikapi sikap anak pada saat melakukan perawatan, anak tersebut tidak kooperatif atau tantrum. Bahkan orang tua si anak pun tidak bisa menenangkan anak tersebut. Apakah sebaiknya kita menunda perawatan dulu atau kita tetap melakukan pendekatan meskipun sulit? Nih, begitu, Dok, katanya. Oke. Ini langsung dijawab dulu ya, supaya enggak ini ya. Oke. Silakan, Dok. Makasih Hanapi. Gini, umurnya berapa dulu? Kita harus kan tadi sudah dijelaskan nih, dari faktor usia, jenis kelamin, keluarga, dan lain-lainnya. Nah, sekarang anak ini yang agresif ini di umur berapa dulu? Hanapi? Ya, Hanapi. Soalnya beda umur, beda penanganan. Prasekolah. Prasekolah. Oke. Memang paling banyak, paling susah di prasekolah, ya. Jadi dia sebenarnya hiperaktif itu kategori berapa dulu? Ada hiperaktif kategori ringan, ada hiperaktif kategori sedang, bahkan ada yang berat. Kalau untuk hiperaktif kategori ringan, itu kita bisa melakukan pendekatan. Pendekatan itu dalam arti datang ke klinik, oke lah main-main dulu gitu. Sekedar kenal dengan dokternya, kita bisa ngajari dia sikat gigi dulu gitu kan. Nah, tapi untuk kategori sedang atau berat, kalau memang dia hiperaktifnya luar biasa, nggak bisa duduk, nggak bisa ditenangkan, bahkan orang tuanya pun tak sanggup melakukan, kita bisa melakukan dengan manajemen perilaku anak dengan cara farmakologi. Farmakologi sudah dijelaskan tadi, bisa dengan oral, sedasi, bahkan general anestesi. Nah, di situ kita akan coba, misalnya tahap pertama dengan kita menggunakan oral, sebelum tindakan klinik gigi kita lakukan minum obat penenang dulu.
supaya anak ini nggak tapi agresif. Ya, itu bisa kita lakukan seperti itu dulu. Kalau tidak berhasil juga, akhirnya kita lakukan tindakan dengan langsung general anestesi. Karena kalau anak di bawah atau anak prasekolah itu tidak bisa dilakukan N2O karena itu pakai masker. Jadi bisa kita lakukan dengan general anestesi. Gitu. Gimana Hanapi? Sudah cukup jelas sekali, Ibu. Oke. Inggi, Next. silakan lagi selanjutnya. Sambil menunggu, saya juga ingin bertanya, Ibu. Mau tanya Bu Nana, izin. Inggi, silakan Ibu Ida. Ya. Ini dari Ketua Jurusan Keperawatan Gigi, Ibu Hajah Ida Rahmawati. Ya. Iya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore Bu Ike, mohon maaf Iya. kita lewat daring ya Bu ya. Iya. Kebetulan. Tapi alhamdulillah masih Bisa bisa masih- difasilitasi. Alhamdulillah Bu, memang kita inginkan untuk suatu saat Ibu memberikan dari lama kok sudah mau rencananya mau mengundang Ibu. Iya. Terima kasih ya Dokter Ike yang mau bersedia Iya. memenuhi undangan kami. Ini satu pertanyaan yang berkaitan dengan cucu saya Bu. Cucu saya sendiri. Pengalaman sendiri. Iya, pengalaman sendiri. Cucunya saya itu Bu umur 6 tahun. Tapi kelihatannya kecenderungan untuk mengerut gigi pada malam atau bruxism ya Bu ya. Oh iya. Nah, itu memang ada faktor turunan atau gimana? Karena orang tuanya, anak saya sendiri itu memang dari kecil waktu belum punya anak itu sudah suka seperti itu. Nah, kelihatannya anaknya menurut dokter. Jadi gimana mengatasinya? Karena ini kelihatannya udah mulai ini malam-malam tuh ada bunyi suara seperti itu. Kemudian kebiasaannya, iya. Jadi saya takut nanti kalau terlanjur seperti itu lagi. Gimana penanganannya dokter? Mungkin mohon solusinya dan juga mungkin apakah faktor keturunan memang ada pengaruhnya terhadap anak tersebut. Terima kasih dokter. Makasih ya. Ini memang bruxism pada anak itu bisa dipengaruhi kayaknya untuk faktor keturunan kecil banget, tapi kebanyakan kembali ke psikologi Bu, psikologi dari anak. Kemungkinan anak ini punya stres tinggi, bisa juga karena ada sesuatu yang dia pikirkan atau seharusnya anak itu tidak ada pikiran ya sekarang ini ya, harusnya hidupnya bebas gitu lah. Dan seperti itu. Jadi untuk penanganannya itu harus kerjasama juga sama psikolog, biasanya seperti itu. Terus untuk mengatasi dari giginya itu biasa kalau dewasa kita pasangkan neck guard. Kita pasangkan neck guard karena lebih simple lah kalau buat dewasa. Sedangkan kalau anak-anak biasanya kita pasangkan SSC, stainless steel crown, karena dengan SSC itu dia melindungi, memprotek. Ibu tahu SSC nggak? Stainless steel crown, stainless steel crown, SSC. Untuk jadi anak-anak ya dok ya. Jadi khusus itu ada memang mahkota crown yang sudah jadi itu dipasangkan ke anak supaya dia nggak tambah aus giginya. Jadi tertutup, tertutup. Dan jikanya memang sih waktu saya dapat ilmu ini, kalau bisa anak itu agak disenggol-senggol gitu, supaya ngekrotnya berhenti gitu. Mengurangi. Iya, paling nggak kayak gitu dulu lah. Tapi kalau untuk menghilangkannya, saya rasa butuh bantuan psikologis juga. Gitu. Oh gitu. Karena kalau ditanya atau dibilangi gini jawabannya dok, kan mama seperti itu kalau tidur katanya. Jadi saya sebenarnya itu di luar kesadaran. Ternyata, iya, kebiasaan buruk yang berada di luar kesadaran itu enggak. Setiap orang pasti nggak sadar melakukan hal itu. Itu. Mungkin kalau dari genetik memang ada tapi sedikit aja. Tapi kalau secara psikologis mungkin bisa dibantu dengan ya saya nggak paham dengan ilmunya itu kan kurang mendasar.
bisa mungkin Iya. konsul ke psikologis mungkin, karena itu ada faktor mungkin stresor, mungkin faktor-faktor apa beban dia atau apa 6 tahun kan sudah mulai kerasa Bu. Zaman Mulai sekarang sekolah anak-anak Iya. iya, anak-anak sekarang luar biasa aktivitas dan tuntutannya walaupun masih TK, SD aja sudah harus baca lancar, kayak apa dia nggak stres, terus iya, kok nggak bisa Iya, jawab betul. soal kelas 1 SD, aduh luar biasa sekarang. Iya, Kayak jadi pelajaran pengaruh kelas juga 3 ya. SD. Pengaruh juga ya Dok ya, itu ya apa namanya stresornya buat dia itu Iya, karena kan ini kebetulan dia kan sering ada hafalan-hafalan gitu loh Dok. iya, Kebetulan di TK Rabani itu kan banyak hafalan-hafalan juga. iya. Itulah Ya, anak mungkin sekarang banyak salah yang satunya seperti ya. itu. Terus Iya. kalau misalnya ini tapi tidak terlalu sering gitu mengatasinya tadi kan pakai salah satunya SSC tadi ya Dok ya. Iya, Itu kalau jika dipakai sudah kayak pada saat tidur aja atau terus-terusan dipakai? enggak, dipakai terus. SSC itu dipakai terus. Dipakai Dilem. terus. Dia akan dilem. Iya. Itu ya Dok ya. Iya, kalau Oke. anaknya pintar bisa pakai negat aja juga nggak apa-apa. Bisa dilepas-lepas ke negat pada waktu tidur aja. Iya Dok. Terima kasih Iya. Dokter infonya. Oke, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya, Dr. Gigi Ike, ada lagi dari mahasiswa Prodi Sarjana Terapan, ini yang diploma 4 ya Dok, namanya Muhammad Faisal Akbar, bertanya, komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada anak sekolah dan prasekolah. Secara ringkasnya atau singkatnya, bagaimana pola komunikasi yang paling efektif yang diterapkan, katanya. Begitu, Dok. Iya. Komunikasi yang paling efektif. Langsung saya jawab ya, Faisal ya. Iya, Dok. Komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi interpersonalnya. Jadi bagaimana? Jadi gestur itu mempengaruhi. Kalau kita komunikasi ke anak, tapi mata kita ke lain-lain, liatin HP, nggak bisa. Jadi fokus ke anak, tatap mata dia. Tatap mata dia. Buat kita ini bukan lebih tinggi dari anak, sejajar dengan anak. Ya, kalau lebih tinggi dari anak, kita orang gede ya gitu ya, kita nggak bisa. Jadi kita berkesan diperintah, kita memerintah akhirnya. Kalau bisa ya itu paling utama gestur kita, tatapan kita, terus cara berkomunikasi kita yang efektif dan efisien itu sangat berpengaruh memang ke anak. Jadi gunakan bahasa yang anak mengerti ya. Anak harus mengerti bahasanya, jangan bahasa susah. Kalau bisa ya bahasa awamnya anak, bahasa awamnya dewasa kan beda lagi. Ya. Itu jadi harus butuh gimana ya, itu pengalaman sih, harus ada jam terbang pengalaman untuk komunikasi sama siapapun dari semua umur dan semua gender ya. Mungkin ada lagi Faisal? Itu kalau mau kuliah komunikasi yang efektif itu 1 semester aja kurang deh kayaknya, bahkan ada S2-nya. Intinya di situ. Iya, susah sekali. Saya pun tidak bisa menguasai. Ya itu butuh pengalaman juga sih jam terbang. Jam terbang yang tinggi. Iya. Terima kasih Dok. Masih ada lagi nih di chat room dari Bapak Fahmi Said, ini Ketua Prodi Terapi Gigi di jurusan Keperawatan Gigi, bertanya, pernah membaca suatu referensi dari Koch dan kawan-kawan dikatakan bahwa perasaan cemas dalam keperawatan gigi lebih sulit dibandingkan dengan rasa sakit. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Bu. Iya, benar banget. Rasa takut ya. Itu kembali lagi psikologis ya. Di psikologis itu penerapannya itu harus sistematis. Dalam arti yang sudah saya jelaskan, rasa cemas lebih parah lagi fobia ya. Fobia itu yang lebih parah lagi. Itu harus dilakukan terapi dalam arti tidak kajutan, pelan-pelan. Nggak bisa, kita harus sabar juga sih, harus sabar.
Ya, dalam arti di komunikasi kita juga harus benar-benar bagus gitu loh. Jadi saya juga pernah mendapatkan pasien ABK special need, sudah besar, udah umur 12 tahun lah ya. Tapi dia punya pengalaman buruk ke dokter gigi. Akhirnya bertahun-tahun dia itu selalu mau masuk pintu praktek saya, dia takut-takut kok. Gimana cara saya membawanya? Komunikasilah yang baik sama anak itu. Ayo masuk, nggak apa-apa. Gimana caranya kita mengayunkan intonasi nada kita komunikasi ke anak? Ayo di sini nggak apa-apa, ayo masuk dulu, kita periksa-periksa ya. Cuma periksa-periksa aja gitu. Terus duduk sulit. Sudah duduk, bersandarnya pula sulit. Bersandar di dental unit sulit juga. Dia kaku, tegang. Karena rasa cemas akibat trauma sebelumnya kan. Kita harus menggunakan kata-kata dan mungkin kalau saya suka ngelus kepala ya. Kalau anak-anak saya suka elus kepalanya. Ayo dilemes nih badannya, rileks, sandar supaya nggak sakit nih kepalanya, lehernya nggak tegang. Ayo yuk, sandar yuk, pelan-pelan yuk, nggak apa-apa kok. Ayo sandar pelan-pelan. Saya nggak sendirian ngomong gitu. Orang tua harus bantu. Orang tua harus bantu. Pelan-pelan. Ayo kita cek aja yuk, kita periksa aja yuk, kita lihat aja yuk. Ayo, ini loh pakai kaca doang. Coba lihat nih, kita center nih, kita center. Nggak apa-apa kan? Coba-coba, ayo coba. Sandar pelan-pelan, sandar pelan-pelan. Ya. Nah, akhirnya mau bersandar. Tahap kedua sudah beres. Masuk mau, duduk bersandar mau. Tahap ketiga sekarang. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur rata-rata hampir semua mau ya. Buka mulut yang susah. Ya kan akhirnya. Buka mulut kita cuma lihat dulu ya. Kita cuma lihat dulu ya. Buka pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Nggak apa-apa. Coba lihat. Kita center ya. Nah, kebetulan yang rusak gigi depan. Gigi insisifnya. Aduh, gigi insisif. Ini gigi depan rusak. Nggak ganteng lagi loh ya. Ayo coba lihat di cermin. Hitam-hitam. Hitam-hitam. Kita putihin mau nggak? Nah, gitu. Kita harus pelan-pelan gimana cara mengelola kata-kata komunikasinya. Kita putihin ya supaya ganteng lagi nih. Mau nggak? Nih bersihin sama kapas aja nih. Nah tunjukin kapasnya, tunjukin sesuatu itu tidak dibuat dia trauma lagi gitu. Akhirnya berhasil lah. Tapi itu beberapa gigi. Kita tidak boleh melakukan tindakan ke anak dalam kondisi anak itu harus lama. Kondisi lama itu nggak boleh. Kalau bisa melakukan tindakan ke anak ini harus cepat. Tindakan cepat. Harus cepat. Jadi kalau bisa dia buka mulut sekali, 2 kali kelar gitu. Maunya gitu. Jangan saat anak dikerjain sampai 1 jam. Mama, anaknya nggak mau datang lagi. Trauma ya dok. Iya, dia nggak mau. Aduh capeknya buka mulut atau gelisah dia. Anak-anak tuh harus cepat. Selain gelisah dia juga kebanyakan hipersalivasi. Ya, kalau sudah hipersalivasi kita yang keteteran. Jadi memang harus benar-benar tindakan cepat, tindakannya gercep lah. Dan asisten nggak bisa 1 orang, harus 2 biasanya. Kalau bagi yang pemula itu biasa asisten harus 2 karena 1 harus mengontrol saliva, 1-nya asistensi. Tapi kalau sudah bisa gerak cepat, jarang saya pakai asisten 2. Asisten 1 saya bisa kerjain langsung. Sekali buka mulut 2 kali selesai gitu. Maunya seperti itu. Jadi anak-anak selesai. Jadi walaupun orang tuanya mau ya, dok sebelahnya lagi, dok sebelahnya lagi. Saya nggak mau. Saya tegasin ke orang tua, saya nggak mau. Biar ibu datang mau seminggu lagi, 2 minggu lagi. Kalau anak ini saya paksa semua giginya saya lakukan perawatan dalam kondisi dia gelisah, nanti dia nggak mau ke dokter gigi lagi. Justru kalau sering ke dokter gigi dilakukan perawatan cepat, anak itu akan minta, saya bilang. Anak itu akan minta. Karena apa? Karena dia senang perawatan giginya cepat, nggak perlu buka mulut lama, nggak sampai dia gelisah, sampai dia muter-muter sana sini kan bikin kita nggak konsen. Saya sudah pernah kayak gitu. 1 gigi berhasil, tak suruh datang lagi. Mamanya minta 2. Yang gigi keduanya sudah mulai gelisah. Nah itu saya bilang, ini contoh sudah Bu, saya bilang ini. Ini gigi kedua dia gelisah sudah nggak konsen, saya bilang. Nanti kalau dilanjutin lagi, gigi ketiga tambahnya lagi, saya bilang nggak bisa. Ya seperti itu mungkin ya.
Jadi tetap kecemasan itu lebih sulit, lebih sulit karena yaitu butuh jam terbang tinggi, bahkan justru harus kerja sama psikolog kalau bisa. Psikolog membantu untuk menghilangkan fobia yang paling parah, fobia. Rasa takut itu gimana? Mahal daripada tabung gigi. Ya, next. Ada. Gimana Pak Fahmi? Atau Ya, ada? cukup. Terima kasih, Bu. Iya, Pak Fahmi. Memang ada trik-triknya dan yang harus disiapkan ya dok menghadapi anak-anak. Iya. Kemudian, Soalnya lebih sulit anak-anak ketimbang orang dewasa. Kalau orang dewasa tinggal disuruh duduk, dia mau duduk diam. Kemudian ada itu nggak ada usia-usia pengenalan untuk anak mau ke dokter gigi gitu, perawatan gigi. Mulai dari usia berapa dia mengenal ke dokter gigi, mau periksa gigi? Oke, ya. Sebenarnya pemeriksaan gigi nggak pemeriksaan gigi belum keluar aja dia harus sebenarnya konsul loh ke dokter kayak apa caranya membersihkan rongga mulut dia gitu loh. Karena pada anak-anak yang kebanyakan pakai susu botol itu banyak banget kandidanya, jamurnya. Kalau tidak benar-benar dibersihkan, bahkan bisa sampai radang gusinya. Walaupun masih bayi, saya pernah nemuin kayak gitu beberapa. Jadi edukasi dalam membersihkan rongga mulut dia, nah itu penting banget pada waktu awal kelahiran. Ya, terus untuk gigi pertama keluar itu wajib sudah ke dokter gigi. Dari gigi pertama keluar itu kita mempertahan supaya gigi itu nggak rusak ya, apalagi yang paling banyak gigi atas depan. Nah itu gimana caranya supaya gigi itu nggak akan rusak. Kadang asumsinya orang, apalagi orang awam ya, biar aja rusak itu ntar ganti juga sama gigi permanen gitu kan. Banyak kan kayak gitu, dia nggak tahu akibatnya yang membuat gigi itu akhirnya menjadi gangren, abses, polip, dan lain-lain, sehingga anak itu males makan kan ujung-ujungnya, bahkan tengah malam terbangun, kesakitan gitu. Dan itu juga mempengaruhi apa nantinya? Pertumbuhan gigi permanennya kan? Gigi permanennya kalau misalnya nggak ada guide-nya lagi, nggak ada gigi susunya, mau keluar ya sembarang sekarepe ae. Wes semaunya gigi permanen nggak ada guide-nya lagi, habis. Ya, terus space lengkung rahangnya juga tambah sempit. Gara-gara gigi susu sudah habis, space-nya tambah sempit dia. Lengkung arch lengnya dia tambah mengecil. Itu berpengaruh, akhirnya crowded lah gigi permanennya nantinya kan. Itu kebanyakan seperti itu. Ya, kami persilahkan lagi, mungkin ada yang ingin bertanya yang di ruang aula. Bu Nana izin lagi dokter tanya boleh? Inggi, silakan Wida. Inggi. Ya Wida. Setiap kali kita dengar ini dari apa istilahnya mungkin mitos dan atau apapun itu pendapat begini, kalau cepat jalan berarti giginya lambat tumbuh katanya. Kalau giginya cepat tumbuh lambat jalan. Nah ini yang membuat saya tuh sebenarnya kita orang kesehatan cuma kok kayak gini. Gimana caranya itu sering berkembang seperti itu, gimana itu dok? Mohon penjelasannya. Saya terus terang juga baru dengar loh mitos ini. Soalnya nggak pernah ada pasien yang tanya. Kalau katanya itu maaf mungkin di apa istilahnya di kampung ya dok ya. Iya. Istilahnya kalau seperti itu, jadi nggak usah apa istilahnya nggak usah stres. Memang seperti itu orang-orang dulu bilangnya gitu. Jadi saya bilang sampai sekarang sudah umur segini, bener lah enggak lah. Aku bilang dalam hati saya ngomong gitu dok. Jadi itu sih ya mungkin ya dok ya, mungkin penjelasannya gimana dok? Gini. Memang secara logika, sekarang kan anak menyusuin itu diperpanjang ya sampai 6 bulan. 6 bulan baru dia bisa makan kan. Nah, itu otomatis mempengaruhi apa? Tumbuh kembang giginya, tidak ada rangsangan yang keras, sehingga erupsi giginya agak telat. Dalam arti berpengaruh dari pola makan.
Jadi pola makan itu mempengaruhi erupsi gigi. Nah, kalau jikanya rata-rata kalau saya perhatikan anak sekarang ini biasa di atas 8 bulan baru tumbuh. Kebanyakan. Kalau dulu zaman saya kecil mungkin ya, atau zaman ibu, mungkin 4 bulan sudah pada tumbuh. Iya, Karena apa? Iya, karena pengaruh makanan. kalau makan. Iya, pengaruh Iya, makanan betul. pengaruh makanan. Jadi itu yang membuat lambatnya erupsi gigi. Terus mungkin karena sekarang beda ya emak-emak dulu sama mama sekarang. Dia lebih senang ngasih botol dot aja sampai anaknya gede gitu ya. Dikasih rangsangan dengan makanan kayak makanan-makanan yang seharusnya ya, saya juga enggak, tapi menguasai ilmu gizi ya. Itu membuat tambah lambat. Kadang ada yang 1 tahun baru mau keluar gigi, bahkan ada yang belum sampai 14 bulan itu. Banyak pasien saya yang nanya, kenapa giginya nggak keluar-keluar? Mungkin nggak dirangsang sama makanan yang seharusnya dia makan di umur segitu. Jadinya pola erupsinya lambat. Tapi kalau misalnya saya lihat secara klinis sudah ada bentukan, apa ya, biasanya kalau dilihat secara klinis ya, ada bentukan tonjolan atau apalah. Ini paling saya bisa memperkirakan 1-2 bulan sudah keluar nih gigi gitu. Tapi kalau sama sekali gepeng, bentuk gusinya nggak ada sama sekali bentukan atau ini secara klinisnya ini, bahasa saya takutnya curiga agenisi semua. Itu kan ada terjadi kan, agenisi atau nggak ada benih seluruhnya. Nah itu yang ditakutkan. Jadi ya ujung-ujungnya kan jika anaknya sudah bisa ya harus dironsen kan ujung-ujungnya juga. Gitu. Jadi kalau mitos saya nggak satu, tapi paham itu beda daerah, beda mitos kali ya. Ya, mungkin seperti itu ya dok ya, mungkin agak lama tumbuh kembang tadi, terus jalannya duluan, akhirnya jadi mitos mungkin ya dok ya. Kayaknya. Ya. Kalau menurutku itu gender Bu, biasa anak laki itu yang lebih cepat jalan karena dia lebih berani. Anak perempuan ini malah lebih lambat dia jalan karena dia takut jatuh terduduk gitu. Kalau pengalaman saya sih nggak ada hubungannya sama gigi. Kalau gigi itu hubungannya sama pola makan dia aja. Gitu. Ya, terima kasih. Iya Bu. Ada lagi dok, ini pertanyaan dari Anti Desemberianti dari D4, Ali Jenjang bertanya, temannya ini ada mengalami rahang bawah tidak bisa menutup karena terlalu menguap lebar sehingga harus dikembalikan dari rumah sakit ya, dia dibantunya. Kemudian usia temannya sekarang sudah 41 tahun, kejadian itu pada saat usia 13 tahun. Jadi sudah usia 41 tahun, sudah 4 kali kejadian dari umur 13 sampai 41 itu dia sudah 4 kali mengalami yang rahangnya menguap, terus rahangnya tidak bisa dikembalikan lagi. Ditutup. Kemudian itu solusinya harus diapakan katanya tindakannya. Begitu dong. Iya, biasa di usia 13 tahun merupakan gold period atau periode emas dari fase tumbuh kembang. Semuanya ya, terutama tulang, termasuk tulang rahang. Jadi pada saat pertumbuhan tulang rahangnya di TMJ, temporomandibular joint-nya itu entah di cups-nya atau di kondilnya itu terjadi kelainan secara anatomi. Jadi biasanya cups-nya lebih dangkal, kondilnya besar, sehingga pada waktu dia menganga, nggak bisa balik. Jadi harus dilakukan retraksi, kembalikan dengan ada caranya. Dibawa turun, habis itu dimundurkan, masukkan, kayak gitu. Jadi kemungkinan memang ada kelainan pada anatomi dari TMJ-nya. Jadi memang hanya dokter bedah mulut mungkin yang bisa merekonstruksi kondisi anatomi dari TMJ itu. Sedangkan kalau saya bukan kompetensi saya kayaknya. Seperti itu. Terima kasih dok. Ada lagi mungkin yang teman-teman
mahasiswa yang di aula. Iya, ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Kan faktor pendorong anak juga ingin ke dokter gigi yaitu dengan diiming-imingkan sesuatu. Nah, itu kan akan menjadikan kebiasaan. sogokan ya. Dan itu tuh Kak, bagaimana caranya mencegah agar anak itu tetap nurut tapi tidak perlu diiming-imingkan sesuatu seperti itu, Bu? Atau perlu dijelaskan manfaat mencegah saat menjaga kesehatan gigi atau mulut atau bagaimana, Bu? Ya, Itu pertanyaannya. oke. Ya, tadi kayaknya di materi saya sudah jelaskan masalah reinforcement sama sogokan ya. Jadi sebenarnya memang itu membentuk pola psikologi anak malah tambah buruk dengan sogokan. Jadi orang tua yang baik dia akan menjelaskan di rumah. Bahkan sekarang gampang ya, YouTube atau media-media ini kan bisa kita jadikan contoh. Jadi contoh supaya orang tua itu bisa mengedukasinya di rumah. Seperti itu. Jadi segala sesuatu itu nggak perlu sogokan gitu loh. Segala sesuatu apalagi kebaikan. Sesuatu kebaikan itu harus kita jelaskan. Kalau itu memang baik buat apa? Buat gigi kamu seumur hidup gitu kan. Jadi kalau kita dengan sogokan itu salah. Benar-benar salah sebenarnya. Itu akan membentuk pola psikologi yang buruk nantinya. Ya nanti apapun, nggak hanya masalah gigi ya, masalah apapun nanti ujung-ujungnya minta duit atau ujung-ujungnya minta dibelikan apa yang dia minta gitu kan. Akhirnya yang keteteran kan orang tuanya juga gitu. Itu sudah suatu yang salah. Jadi kembali secara sistematis aja. Gimana cara mengedukasinya ya lewat media-media yang ada. Mungkin konsultasi dulu ke dokternya, diajak apa ya, dental health education. Jadi perawatan giginya nggak langsung kajutan, nggak langsung tindakan berat gitu, tindakan ringan dulu gitu, diperkenalkan dulu gitu ya. Jadi ya mungkin solusinya seperti itu deh. MC ada lagi? Ada lagi nggak? Iya Dok. Iya. Oh iya. Seru Ini banget, kebetulan menarik sekali. Dok. Iya. Ada lagi nggak di kolom chat itu yang nanya? Nggak ada. Sudah kayaknya Dok. Habis ya. Ini kebetulan ada perawat saya yang kuliah juga nih. Ini Santi ya Dok. Santi sama Nurul Husna kalau nggak salah. Iya. Ya. Mungkin kalau mau cerita lebih jelas aplikasinya di klinik ya mereka berdua udah paham cara kerja saya selama 5 tahun waktu di rumah sakit. Bisa buat diajak diskusi Iya. ya Dok ya. Terus ada ini Kak Santi, Nurul ada hadir. Ada Bu. Halo. Baru pulang nah Bu, pasien banyak. Iya sudah. Yang penting ujungnya dapat. Terus ada pula yang di RSGM nih. Siapa Okta sama Nata. Ini. Iya, ya saat ini saya kerja di RSGM ditemani mereka berdua, Okta dan dulu Nata. Dulu Ya. Nata ini ya Dok. Okta, dulu Nata absen. Tinggi Dok, ada Dok, hadir. Maju Iya. Dok ya. Gimana? Ada lagi kah? Ini kalau ini Saya senang kalau diskusi karena lebih cepat nyambung gitu. Komunikasi dua arah itu lebih lebih efektif daripada satu arah sebenarnya. ya kami persilakan lagi, apakah masih ada? Sepertinya ini sudah cukup memahami, mungkin nanti Dok ya kita konsultasi lagi, mungkin lebih intens dengan dokter. Mungkin saat
yang malu-malu bertanya. Soalnya masih banyak yang baru-baru kali. Iya, Tapi yang angkatan atas kan pengalamannya banyak juga nih. Angkatan yang yang D4-nya. alih jenjang nih yang Iya, sudah alih bekerja. jenjang. Tinggi. Sudah bekerja, pengalamannya ada juga. Tinggi. Dan mereka pun kan ada kompetensinya yang memang harus dilakukan kan. Mungkin di puskesmas paling banyak gitu ya. Tapi sepertinya saat pandemi gini kurang mereka tindakan ya. Tinggi. Ada pembatasan ya, Dok ya. Iya. Jadi ya kurang ada tindakan kan akhirnya pengalaman juga kurang. Dan terbangnya Susah. berkurang. Soalnya kan kondisi pandemi gini kalau misalnya ruangan enggak tekanan negatif banyak yang dirujuk aja gitu kan. Ini ada nih. Ternyata ada lagi, Dok. Ini Iya. dari Oh Matiana. iya, saya tahu nih. Iya. Jadi gigi yang sudah tumbuh waktu Sudah bayi. tumbuh. Iya, waktu Itu bayi sudah ada namanya giginya. neonatal teeth. Bukan gigi susu ya, bukan gigi sulung. Namanya neonatal teeth. Jadi biasanya baru lahir langsung ada gigi itu. Dalam kondisi apa biasanya agak goyang-goyang, nggak stabil gitu. Karena dia hanya sekedar nempel. Nah itu mempengaruhi apa yo? Mempengaruhi waktu menyusuin. Nyokot-nyokot. Nyokot-nyokot si mama, kesian. Nah, jadi dalam kondisi gigi yang neonatal teeth yang sudah goyang atau nggak stabil, lebih baik kita ambil aja. Kita buang giginya. Karena Nanti itu akan kan tumbuh bukan lagi, gigi Dok. susu. Kan itu bukan gigi susu. Oh, iya. Neonatal teeth. Jadi nggak semua anak juga ada gitu. Ya, kayak gigi inilah, gigi tambahan mesiodens gitu kan, supernumerate gitu kan. Tapi itu tumbuhnya pada waktu lahir. Tapi nggak masalah. Memang ada beberapa kejadian tapi nggak banyak. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ini teman-teman adik mahasiswa. Soalnya kalau materi kuliah kayak gini nih sebenarnya lebih ke aplikasi sih. Langsung. Lebih ke aplikasi. Karena kalau dia masih mahasiswa baru ya mungkin bayang-bayangin aja maksudnya apa gitu kan. Masih Tapi kalau bingung. Iya, masih bingung. Saya juga ngalami jadi mahasiswa. Ini ada lagi nih. Ada lagi nih dari Syakira Zahra, semester 1 juga. Ada kalanya kita bertemu dengan pasien anak prasekolah yang sangat pendiam. Saat ditanya, dia diam, dia mungkin takut. Tapi dia diam saja. Intinya dia tidak bisa diajak berinteraksi. Bagaimana kita menghadapi anak seperti ini? Apakah kita perlu memancing dia untuk beritahu keluhannya, atau kita hanya ajak bicara untuk memecah suasana saja? Begitu kan? Oke. Saya, tapi jarang loh pasien yang pendiam kayak gini. Jarang banget saya temuin. Memang tipikalnya, biasanya ada yang memang tipikal dia, tapi kalau dia jawab, kita tanya pasti jawabnya tapi nggak panjang gitu loh. Gimana? Ini sakit? Nggak aja. Terus kalau misalnya digigit gini, ada yang ganjel nggak? Nggak, gitu aja. Dia jawabnya iya tidak gitu doang. Tapi komunikasi yang panjang lebar tuh dia nggak bisa ngomong memang. Memang ada yang tipikal seperti itu. Antara iya tidak. Jadi kita kalau mengembangkan itu namanya apa ya? Komunikasi tertutup. Nah, itu kalau anak pendiam komunikasi tertutup jadinya. Iya tidak. Tapi kalau anak yang banyak ngomong, komunikasi terbuka, dia luar biasa dia. Pasti dia akan cerewet terus ngomong terus gitu. Ada yang seperti itu. Walaupun umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, tapi dia maunya cerita aja. Oh, tadi saya ini loh, Dok. Ini ngerjain ini. Gitu dia malah cerita. Padahal kita nggak nanya gitu. Ya, jadi selama anak itu kita tanya walaupun komunikasi tertutup dia bisa jawab,
dalam hal terapi kita, enggak masalah. Enggak masalah. Karena apa yang kita tujukan untuk keluhan dia atau apa sudah teratasi. Tapi kalau misalnya butuh penjelasan lebih, ya mungkin kita bisa minta bantuan orang tuanya juga gitu ya. Jadi tetap ada andil orang tuanya untuk komunikasi juga. Itu. Ya, nggak bisa kita paksa loh orang pendiam harus jadi cerewet juga, harus bisa ngomong terus gitu, nggak bisa juga. Jadi ya memang sudah kita tahu itu, memang sifat dia seperti itu. Tapi untuk beberapa kali kunjungan pernah aja juga di awal, pertama, kedua ngomong nggak banyak. Kunjungan berikutnya, akhirnya dia sudah jadi biasa gitu kan. Akhirnya lebih komunikatif anaknya. Bisa juga seperti itu. Kadang saya tanya sama orang tuanya, Bu, anaknya memang nggak banyak ngomong kah? Ngomong aja kalau di rumah. Terus dijawab-jawab gitu, ya jawab-jawab aja sih. Tapi lama-lama akhirnya mau juga. Gitu. Ya. Mungkin karena orang baru. Bisa juga. Ya. Sudah beberapa kali akhirnya keluar asli. Bisa. Bisa. Memang kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ini ada lagi Dok dari Permatasari, Prodi Alih Jenjang, izin bertanya, ini yang kelas apa yang sudah kerja nih Dok. Pak, anak saya sudah umur 7 tahun, belum goyang lagi gigi serinya. Jadi katanya gigi depannya ini belum goyang, padahal anaknya sudah 7 tahun umurnya. Seri bawah atas? Permatasari, gigi seri anak atas. Dua-duanya Dok. Oh, dua-duanya katanya Dok. Atas bawah, masih gigi susu bawah. semua. Oke, gini, kalau gigi erupsi itu kan tadi pertama saya tadi cerita tergantung pola makan. Terus yang kedua, ada memang rata-rata tumbuh itu tidak sesuai dengan umurnya. Jadi ada plus minus. Saya pernah nemui pasien, saya kaget, benar-benar kaget. Umur 4 tahun gigi seri bawahnya udah ganti. I2-nya malah, I1, I2 sudah ganti. Saya kaget banget. Umur 4 tahun lebih sudah ganti I2. Terus saya juga ada terima pasien. Kenapa giginya kok belum tumbuh-tumbuh? Padahal umur sudah 7 tahun. Nah, saya suruh nunggu lagi 1 tahun. Mungkin terlambat aja saya bilang. Pengaruh makan atau rangsangan makanannya kurang ya mungkin karena dia suka sakit gigi, akhirnya makan kerasnya kan enggak berani kan, akhirnya lambat lah erupsi giginya. Sudah ditunggu aja saya bilang. Kalau dalam umur 8 tahun enggak keluar-keluar lagi masih, kita baru foto ronsen. Ada apa gitu. Ada yang umur 11 tahun itu baru I1 bawah sama I1 atas. Saya ada pasien seperti itu. Tapi di foto ronsen benihnya lengkap. Benihnya lengkap, ada semua. Kenapa kok pertumbuhannya lambat? Nah, itu saya tidak bisa menjawab. Apa gara-gara pertumbuhan itu lambat? Apa konstruksi tulang alveolarnya yang terlalu tebal, sehingga kepadatan tulangnya itu tebal banget, sehingga erupsi giginya berat? Bisa terjadi. Karena dalam kondisi giginya sudah habis, atau giginya gangren, GR-GR, habis, nggak ada lagi guide-nya, itu mempengaruhin kekuatan erupsi giginya. Karena kalau gigi susu itu ada ya, sebagai guide, dia akan lebih mudah naik untuk erupsi. Tapi kalau gigi susu itu habis, akhirnya dia tumbuh tulang full, tulang kompak dari tulang alveolar, erupsi gigi itu akan berat. Dari penjaminan itu. Jadi menembus tulang alveolar itu lebih berat daripada mengikuti mengikuti gigi susunya untuk keluar erupsi. Ya mungkin itu aja. Nah nanti kalau dalam setahun lagi belum erupsi, coba aja dibawa ke dokter buat dikonsul ronsen. Karena kalau I1 itu kan sekitar umur 5-6 tahun. I1 bawah. 5-6 tahun itu plus minus itu 2 tahun. Jadi kalau misalnya 5-6 tahun ya paling nggak umur 8 tahun lah.
kita deteksi dengan ronsen. Tapi kalau kecepatan setahun, hari 5-6 tahun, 4 tahun ya udahlah, memang lebih cepat kan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya umurnya masih 1 tahun terus keluar gigi permanen ya itu yang bermasalah. Kenapa ini? Cepet banget ya Dok. Itu. Jadi ya sabar aja lah dulu. 1 tahun ke depan dilihati lagi. Terus gigi permanen yang gigi 6-nya sudah keluar belum? Di umur 6 tahun. 7 tahun. Tadi siapa yang nanya? Matasari, sudah keluar belum gigi permanen? Gigi 6. Gigi enam molar ya? pertama permanen. Belum keluar. Belum? Udah keluar nggak? Sudah? Belum. Belum juga? Oh, belum. Oh iya sudah. Coba di compare setahun lagi lah. Nanti di ronsen kalau masih belum keluar. Makasih Dok Oke? atas penjelasannya. Oke. Ini Iya? ada lagi. Oh ya. Kurang jelas ya Dok suaranya. Oke, kita lanjut dulu mungkin ke pertanyaan berikutnya. Masih dari Ali Jenjang, dari Jana. Pernah ada pasien, anaknya terlihat kooperatif, mau cabut gigi. Tapi ngomong aja terus, nanya ini, itu, alat-alat gigi, dan lain-lain. Ujung-ujungnya dicabut dengan paksaan juga. Masuk kelompok yang mana ya, Bu? Terima kasih. Katanya. Jadi anaknya itu pengen tahu. Itu sebagai alasan. Biasanya dia mengcompare atau menutupi rasa takut dan cemasnya. Jadi memang ada beberapa komunikasi yang memang kita harus beritahu memang kalau anak itu mau. Tapi komunikasi untuk tindakannya diberitahu enggak? Komunikasi untuk tindakannya pakai TSD enggak? Tell, show, do. Biasa anak yang seperti itu kan lebih cerewet, dia butuh dicerewetin juga gitu loh. Nah, itu. Jadi butuh dilakukan tell, show, do dulu sebelum dilakukan tindakan. Tapi saya juga ada pengalaman nih. Anak ini kooperatif di awal, pada waktu lakukan tindakan, jari saya yang digigit. Teriakan dulu aku pandang bingung. Jadi nipu dia. Nipu itu ya lebih kejam. Akhirnya saya harus benar-benar komunikasi dulu sampai benar-benar dia nganga. Tapi kalau misalnya saya ragu, dia dicabut giginya nganga, terus ganjel finger, cabut dah. Daripada jari saya yang korban lagi. Aduh, jadi enggak, anak-anak ini, aduh, apa ya, kalau dikatakan unik lah, unik. Macam-macam ya Dok. Iya. Oke, ada lagi. Menarik sekali hari ini Dok, bermacam-macam pertanyaan, ternyata tidak seputar psikologinya juga, tapi dengan tumbuh kembangnya giginya, segala macam hari ini kita bahas. Sebenarnya ada anunya lagi ya, blok-blok mata kuliahnya lagi ya, masalah tumbuh kembang tuh ya. Iya. Beda lagi ya Dok ya ininya ya. Ada bloknya sendiri ya. Tinggi. Ini blok psikologi kan? Iya. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya mungkin karena waktu juga Dok, kita cukupkan dulu sampai di sini kuliah tamu kita. Terima kasih banyak Dok sudah sharing ilmunya, sudah berbagi pengalaman, kemudian sudah mau menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kita yang bingung dengan iya. Ternyata kita harus berkomunikasi dengan anak-anak itu dengan pola komunikasi, ada pola-polanya tertentu ya Dok ya. Ternyata maksudnya nggak langsung ini dihadapi dengan apa, ini dengan apa, banyak macam-macam yang harus kita tahu
dengan anak ini kita menghadapinya seperti apa. Kemudian ternyata peran orang tua itu yang sangat penting ya dok, dari Iya. peliharaan, kemudian saat mau perawatan, sebelum, kemudian setelah perawatan orang tua yang harus mendampingi dan membantu saat perawatan gigi anaknya. Iya. Jadi karena waktu juga akhirnya kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga sudah diberikan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima sekali lagi kami dari Keperawatan Gigi mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan kehadiran dokter untuk memberikan ilmunya pada hari ini. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Terima kasih Dokter Ika. Iya, sama-sama Bu. Nanti bisa kita bantu kita lagi ya dok ya kalau misalnya ada Boleh. mahasiswa perlu ya. Iya. Terima kasih. Siap. Ya. Sampai ketemu lagi Dokter Ika. Iya. sebenarnya kita ada kenang-kenangan dok, tapi karena dokter di sana, nanti kita kirim Nanti langsung diantar ya dok ya. Dekat aja kok AKG ke rumah. Iya. 5 menit sampai. Ya nanti diantar sama mahasiswa Bu Nana. nanti diantar ke rumah dokter langsung. Terima kasih semuanya. Selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada MC. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rasuna Ulfah SSTM Plus selaku moderator. Sebelum mengakhiri acara pada siang ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Kepada peserta yang belum mengaktifkan kamera Zoom, dimohon untuk mengaktifkannya. Pada hitungan ketiga, panitia akan men-screenshot layar yang ada pada saat ini. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada pemateri serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Rika Cahya Pramesti, selaku pembawa acara, memohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dalam pelaksanaan acara kuliah tamu daring jurusan keperawatan gigi.